Salam damai, shalom, puji syukur di atas segala berkat yang telah Tuhan berikan. Kita dapat bersama-sama hari ini dalam firman Tuhan renungan harian kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami datang kepadamu saat ini. Kami menyembah kepadamu. Kami tahu kami banyak kekurangan, tapi kami mohon saat ini diampuni segala dosa kami, dan kami layak di hadirat Tuhan. Kami juga memohon Tuhan, berikan kami akal pikiran yang baik, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan sebaik-baiknya. Dalam nama Yesus kami berserah. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, judul firman Tuhan pada hari ini adalah matlamat yang sama. Dan ayat renungan di dalam 1 Korintus 1 ayat 10 berkata, "Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sefikir." Di dalam versi New King James menerjemahkan teks kita pada hari ini seperti ini, dikatakan, supaya kamu akan disatukan bersama dengan sempurna dalam pikiran yang sama dan dalam pertimbangan yang sama. Sementara saya membaca kata-kata ini, saya diingatkan dengan perintah perkawinan yang diulang sebanyak 3 kali dalam Alkitab. Itulah, maka seorang laki-laki meninggalkan ibunya untuk bersatu dengan istrinya, lalu mereka berdua menjadi satu. Jadi itu terdapat di dalam Kejadian 2 ayat 24, Matius 19 ayat 5, juga Efesus 5 ayat 3. Keinginan Tuhan untuk perkawinan ialah bahwa laki-laki dan perempuan yang telah bersama-sama dalam bersama-sama dalam persatuan ini tidak akan hanya disatukan secara undang-undang atau secara fisikal, tetapi bahwa mereka akan menyerahkan diri mereka sepenuhnya kepada Dia dalam segala perkara, dan bahwa kehidupan mereka akan terdiri daripada pikiran dan pertimbangan yang sama. Saudara-saudara, para keluarga dan para pasangan suami dan istri, apakah arti dalam perkara ini dalam praktikal? Adakah ia berarti bahwa mereka berdua harus melakukan perkara itu bersama-sama, berpikir dalam cara yang sama, dan mengucapkan kata-kata yang sama? Eugene Peterson dalam perfrasahnya akan Alkitab dalam versi The Message telah mendapat intipati dalam 3 prinsip. Pertama, bergaul baik dengan satu sama lain. Ini termasuk menerima kenyataan bahwa setiap kita adalah unik dan menikmati serta menghargai orang lain. Pada masa yang sama, ini berarti bahwa kita harus berhati-hati untuk tidak bersikap suka menguasai melalui pemikiran kita, tindakan dan kata-kata kita, tetapi sebaliknya berhati-hati agar pemikiran dan tindakan kita tidak menyebabkan mudarat kepada pasangan kita. Yang kedua, bertimbang rasa kepada satu sama lain. Ini memantulkan kata-kata Paulus bahwa kasih tidak menuntut caranya sendiri. Pasangan yang pengasih tidak akan mahu mengikut cara mereka sendiri sepanjang masa, tapi sebaliknya memikirkan apa yang pasangan mungkin suka perlakukan atau inginkan. Yang ketiga pula, saudara-saudara, memupuk keinginan bersama. Salah satu daripada banyak kelebihan dari perkawinan ialah pasangan menjaga kesejahteraan keluarga. Apa yang dimaksudkan dengan ini ialah bahwa mereka merancang bersama-sama untuk masa depan mereka. Mereka menyimpan uang supaya mereka dapat bersara suatu hari nanti. Mereka membeli rumah atau kereta dengan berunding satu sama lain. Mereka mendorong satu sama lain untuk pergi berjumpa dokter karena mereka mahu memastikan yang pasangan mereka mempunyai kesehatan yang baik. Inilah yang dikatakan di dalam tajuk pelajaran kita, judul pelajaran kita adalah matlamat yang sama, di mana pasangan itu saling mendukung, saling memberikan perhatian antara satu sama lain. Bukannya masing-masing, matlamat siang ini, matlamat siang ini. Walaupun tujuannya sama,
tetapi bukanlah berarti berasingan, harus bersama-sama di dalam melaksanakan sesuatu matlamat tersebut. Pelajari dan amalkan 3 prinsip ini dalam perkawinanmu setiap hari, dan kamu akan menikmati berkat-berkat seumur hidup. Saudara, keluarga yang bersama-sama pada renungan ini, biarkan matlamatmu sentiasa sama bersama pasangan dan keluargamu. Ya Tuhan, bantu kami untuk memandang kepadamu untuk kekuatan untuk hidup mengikuti prinsip-prinsip ini, supaya perkawinan kami boleh menjadi lebih kuat dan lebih sehat setiap hari. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi nasihat bagi setiap keluarga, bagi pasangan-pasangan yang akan bernikah, bagi pasangan-pasangan yang baru saja mahu merancang dalam perkawinan. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai saudara semua. Mari kita berdoa. Tuhan di surga, Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur karena Tuhan memimpin. Kami bersyukur karena Tuhan menyertai. Berkati kami sebagai keluarga, biarlah matlamat kami sebagai keluarga maupun pasangan suami istri adalah matlamat yang tujuannya sama, menuju ke tempat Tuhan dan mengutamakan Tuhan. Inilah doa kami berserah. Terima kasih dengan firman-Mu ini. Dalam nama Yesus. Amin.